Kalau siapa Apis ya belum ya? Apis, gimana nih? Unforgettable. Mungkin pernah naksir sama praktikan atau berantem sesama asisten yang di situ mungkin atau yang di lab lain atau gimana gitu. Pertama sih nggak membayangkan ya dekat dengan. So we are in immigration now, but they have like a food market. Jadi di Bangkok Aquarium itu nggak cuma ada ikan, tapi juga ada buaya dong. Cek. Kalau siapa Apis ya belum ya? Apis, gimana nih? Unforgettable. Mungkin pernah naksir sama praktikan atau berantem sesama asisten yang di situ mungkin atau yang di lab lain atau gimana gitu. Pertama sih nggak membayangkan ya dekat dengan praktikan. Soalnya kan dulu image-nya dulu pas datang ke lab itu asisten itu susah-susah untuk dikawani gitu kan. Jadi ya pengen aja sih ngubah mindset itu kan. Soalnya Apis dengan Diba kan pernah jadi exchange student kan ke Thailand. Kalau dibandingkan ya mereka itu dekat dengan asistennya pun laboran maupun dosennya gitu kan. Jadi ya pengen aja ngebawa suasana itu ke sini gitu kan. Jadi ya bisa sih dibawa dan juga itu berhasil. Tapi ya memang ada batasannya ya. Di lab kita asisten praktikan, tapi di luar ya kita kalau kawan it's okay fine gitu, nggak apa-apa. Itu mungkin satu. Udah banyak juga praktikan-praktikan yang udah deket kan, yang dekat ya ngobrol bareng gimana gitu, dekat sampai sekarang. Kedua itu ya dulu kampus itu paling lama tutup jam malam jam 9 kan. Bisa aja pernah ngerjain sampel itu sampai malam, sampai jam 10 setengah 11-an malam di kampus. Dan itu ya memang itu nggak terlupakan sih itu. Sampai malam. Itu ya kapan lagi di kampus sampai jam 10 malam gitu ya. Terus dia juga gara-gara asisten bisa pergi bareng ke Jogja juga kan. Sama dulu tuh dosen penanggung jawab labnya itu kan Ibu Herla Rusmarilin almarhum. Jadi sama ibu itu pergi dengan kawan-kawan asisten dan kakak-kakak asisten. Ya itulah mungkin itu aja. Nah ini nih yang paling penting nih sekarang. Apa sih menurut teman-teman yang harus ada dari seorang asisten? Sikap ya, maksudnya sikap yang harus ada dari seorang asisten itu gimana? Pasti kan nih ada kriteria masing-masing nih kan, Pasti. kayak gitu. Nah mungkin dari Asa dulu lah. Enggak, ini Tasbita aja dulu. Mohon maaf ya guys, dia lagi mengurus sesuatu biasa di lab ya. Jadi Bagus Tasbita, jawabannya bagus. ya dari Asa dulu tadi ya. Kalau dari saya sih yang pertama pasti disiplin lah ya, disiplin waktu, manajemen waktu juga harus. Ya kita bisa ngontrol semuanya lah. Terus kedua public speaking sih, cara kita menyampaikan sesuatu ke mereka gitu biar mereka cepet ngerti gitu kan. Sama cara kita menyampaikan sesuatu ke dosen gitu gimana gitu. Itu aja sih yang paling penting kalau dari aku. Oke. Kalau dari Apis? Pertama sih ya kalau kita jadi asisten tuh punya tata krama sih sebenarnya. Iya, tata krama. Ya, soalnya nanti kayak mana kita menghadapi praktikan nanti kita kayak mana juga nanti kita menghadapi ke dosen itu pasti beda gitu. Jadi ya kalau kita jadi asisten minimal tata krama kita itu udah ada gitu berbicara dengan dosen gitu. Terus juga jadi asisten tuh ya harus punya jiwa leadership lah kepemimpinan. Kita kan memimpin orang nih, memimpin banyak kepala nih, kita kan jadi istilahnya jadi atasannya ya kan. Jadi ya kita tuh harus kan bisa memakan suara kita gitu. Jangan sampai kita kalah dibandingkan mereka gitu. Nah, terus juga selain leadership, tata krama, terus dia juga bisa harus ada ini sih pandai-pandai manajemen waktu. Soalnya asisten itu berat kerjanya. Ya. Dari Erwin mungkin terakhir. Nggak apa-apa, nanti aku aja mewakili ya. Bita ada urusan tadi. Ini apa? Sikap yang harusnya ada gitu. Ada. Ada? Oh, bentar lah diambil dulu lah ya. Nah, jadi kalau dari Erwin sendiri nih, sikap apa yang seharusnya ada dari seorang asisten laboratorium? Sebenarnya semuanya udah disebutin tadi sama Apis. Lanjut Bita. Jadi yang harus dimiliki sama sikapnya itu adalah jujur, itu yang paling pentingnya jujur. Mau sebagai apapun kejujuran itu harus gitu kan. Baru tulus, sikap tulus kita. Karena kalau jadi asisten kita nggak tulus, yang ada beban sama kitanya dan beban juga sama praktikan, kan kasihan gitu. Kemudian itu adalah apa ya?
Apalagi ya? Kalau udah juga nggak apa-apa kok. Enggak ada, tapi aku belum menyampaikan. Aku bingung. Udah juga. Ini karena terlalu banyak dikat, ini Yang udah kepikiran udah lupa. Biar. Jadi satu lagi tuh yang orang yang tadi Asa bilang lah kalau nggak salah itu ya, yang public speakingnya ya kan, itu benar. Terus digabungin sama etika berbicara gitu. Jadi bahasa yang digunakan tepat sama penyampaian yang tepat gitu. Itu paling penting sih rasa kita, paling penting. Make sense, benar. Sama lagi sikap ini ya, sikap profesionalismenya itu harus ada. Jadi kita itu harus profesional. Kayaknya aku terlalu maju dah, menutupi tasbita kayaknya. Kasih beberapa menit tadi kau udah ditutup dari tadi. Oke, lanjut. Jadi misal nih kita ada nih kayak masalah pertikan nih antara pertikan dan asistennya gitu kan. Ada misalnya kendala gitu ya, nggak enak hati gitu kan. Nah ketika di luar praktikum, ya kita harus bisa memposisikan kita ya profesional, nggak jangan dibawa-bawa gitu. Ataupun ada masalah dari luar misalnya kita masalah antar mahasiswa gitu kan. Ketika nge-lab gitu praktikum jangan dibawa juga, jangan dikaitkan atau jangan dipersulit dia gara-gara masalah kita di luar gitu. Itu nggak boleh. Karena tidak profesional. Nah, itu nggak profesional namanya. Gak ada profesionalismenya. Nah, Iya. tapi banyak yang seperti itu. Dan semua ini saran buat teman-teman juga. Jangan, itu nggak bagus, nggak baik. Nah, jangan ditiru kan. Jangan ditiru. Ya buat the next assistant. Apa nih nama ini ada pingin nih jadi asisten gara-gara dengerin ini kan teman-teman semuanya. Terakhir nih Dita. Apa? Mantap. Sikap apa yang seharusnya ada dari seorang asisten laboratorium? Apa ya? Udah disebut. Apa? Aku nggak di sini tadi. Ketahuan loh kita semuanya tahu loh mereka. Ya gitu. Oh iya. Oh, Disiplin, profesional, jujur, amanah, sidik, fatona, Iya. menyampaikan bijaksana. Masya Allah dah. Oke, jadi itu guys dari perbincangan kita semua ada beberapa hal yang harus kalian cermati kalau misalnya memang mau jadi asisten laboratorium. Karena seperti yang dibilang teman-teman semua tadi, tanggung jawabnya itu nggak kecil, besar tanggung jawabnya. Karena selain membawa praktikum, dia juga bertanggung jawab kepada dosen, bertanggung jawab juga kepada teman-teman asisten laboratorium yang lain. Jadi memang harus ada sikap-sikap yang tadi udah disebutin gitu kalau kalian mau jadi asisten. Ya, menambahi juga. Oke ya. kebiasaan mama. Maksudnya kalau memang ada nih jadi termotivasi ya kan adik-adik nanti mau jadi asisten. Kan kayak tadi kan dari pribadi ya kan di pertama memang nengoknya kayak keren gitu, tapi ya udah jangan kita hanya sebatas itu gitu biar terlihat keren, biar jadi kayak disegani sama juniornya gitu ya kan. Tapi memang harus ada tanggung jawab gitu. Kalau memang kan kayak ini nih udah dikasih tahu bahwasanya jadi asisten itu kan ya berat lah, banyak yang harus dikerjakan gitu kan. Ya nanti ketika memang masuk dan memang jadi asisten ya udah harus siap gitu, siap ya capek ataupun enggak, lagi suka ataupun enggak, lagi mood ataupun enggak, ya memang harus tetap kita kerjakan gitu. Jangan lari dari tanggung jawab aja sih, nanti kalau memang udah jadi asisten gitu, bertanggung jawab ya. Aku mau nambahin. Oke, Aku juga nambahin juga lah kayak gini. gini, kami bentar ya. Injury time, 2 menit lagi. Oke, lanjut. Gini, buat the next assistant yang bakal jadi asisten, buat adik-adik yang bakal jadi asisten ataupun yang udah jadi asisten yang benar-benar jujur, misalnya bertanggung jawab lah. Jangan jadi asisten yang kayak modal ajang balas dendam. Benar. Nah itu dia. That's right. Ajang balas dendam. Apa yang pernah kita rasakan, kalau bisa tuh adik-adik itu jangan ngerasakan lagi gitu. Carilah jalan untuk mengajari adik itu disiplin dengan jalan yang kayak seru, lebih enak gitu ngajarinya, lebih berkesan, jatuhnya jadi kayak menyenangkan gitu. Jangan malah kayak jadi menyakiti jatuhnya. Itu ya sih. Plus. Ada Muter, Sarah jarum jam. Mungkin karena kita udah ditunggu ya guys sama teman kita, jadi Enggak, ini harus ada episode sebagai praktikan. Karena ini nggak bisa sebelah. nggak apa-apa, nanti sebagai praktikan kalian juga bisa kan. dia mau diundang lagi. Bener, aku harus diundang lagi nih.
Oke guys, jadi itu sih bincang-bincang kita tadi ya sama asisten laboratorium. Nah, mungkin di tempat-tempat lain ada yang berbeda lagi kesan-kesannya, Sistemnya, ya. sistemnya segala macam. Tapi inilah yang kita rasakan kayak gitu. Mungkin bisa menjadi pandangan teman-teman ke depannya kalau misalnya memang ada niatan untuk misalnya nih jadi dosen atau jadi aslab atau jadi staf-staf pendidikan kayak gitu. Nah, itu bisa ke depannya mungkin diperbaiki yang perlu diperbaiki. Oke guys, makasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banget untuk Hafiz, Asa, Erwin, dan Tasbita yang udah mau diundang di YouTube Diba. Semoga bisa bermanfaat ya kan bagi teman-teman kita yang lainnya. Jangan lupa buat like video ini dan komen di bawah kalau misalnya kalian punya saran video apa lagi yang harus aku buat di video kedepannya. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe video ini. Dan kok dimaju ya? Apa kayak subscribe Jangan lupa video ini. subscribe video ini. Ya, subscribe ya yang belum subscribe. Lonceng Loncengnya. notifikasi. Oh iya, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Untuk bisa memenangkan giveaway jangan lupa komen never surrender di bawah. Kayak guys, itu box ya hoax. Itu giveaway dari Cupang. Iya, dapat cupang. CEO Cupang. Iya, di calon-calon pengusaha ikan cupang juga ini ya. Nanti kita akan buat video sendiri. Terus yang terakhir jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian dan ke Benar. seluruh sosial media yang kalian punya. Mana tahu ya kan ada yang lagi membutuhkan informasi yang ada di video ini. Makasih lagi sekali lagi buat semuanya. See you Makasih. guys and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kameranya? Boom. Ha. Kiap.